على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فنوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله ابتغاء مرضات الله وجه الكريم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين آمين يا رب العالمين. Habib Ali Al-Hinduan yang saya muliakan, mata'an Allah Ta'ala bituli hayatih wa nafa'ana bih wa bi'ulum fiddarin amin. Anak-anakku sekalian, ini sebuah kemuliaan bagi saya bisa bertemu dengan antum, calon ulama masa depan, calon ahli surga, dan calon kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Tidak banyak yang hendak ana sampaikan di sini, hanya beberapa tentang adab saja. Tolong dicatat ya. Jadi adab seorang murid kepada gurunya sebenarnya banyak. Adab seorang alim kepada dirinya, adab seorang alim kepada gurunya, adab seorang alim kepada muridnya, adab seorang alim kepada daresnya, adab seorang alim kepada kitabnya, begitu juga muta'alim ya. Tapi saya ingin lebih fokus kepada murid di dalam kesempatan yang singkat ini. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi ilahi qala al-awwalu annahu yanbaghi lit-talib an yuqaddima an-nadhara wa yastakhira Allah fi man ya'khudhu al-ilma anhu. Wajib bagi para penuntut ilmu untuk memperhatikan, melihat dan meminta petunjuk kepada Allah siapa yang hendak dia jadikan guru. Wajib bagi para penuntut ilmu untuk melihat, memperhatikan, meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala kepada siapa hendaknya dia berguru. Wa yaktasibu hasanal akhlaqi wal adab minhu. Kemudian carilah dari guru tersebut adab dan etika yang baik, tutur kata yang baik, cara bicara yang baik. Wal yakun in amkana mimman kamulat ahliyatuh. Kalau emang bisa, cari guru yang memang kompetensinya tinggi, ahli dalam berbagai macam fan ilmu. Habib Ali Al-Hinduan insyaallah termasuk di dalamnya karena beliau mengajarkan banyak sekali ilmu, mulai dari ilmu alat sampai ilmu maqasid. Wa tahaqqaqat syafaqatuhu, dan tampak bagimu bahwasanya dia mencintaimu. Cari guru itu jangan yang cuma alim saja, tapi juga cari yang memang punya cinta. Kelihatan kan kalau guru sayang sama kita? Ya. Kelihatan enggak kalau guru sayang? Kelihatan kan? Nah, ya. Wa dhaharat muru'atuhu, dan tampak kehormatannya. Wa urifat iffatuhu, dan diketahui penjagaan terhadap dirinya. Washtuhirat siyanatuhu, dan juga terkenal bagaimana guru tersebut menjaga daripada apa yang ada pada dirinya. Maksudnya apa? Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam. Tidak pernah berkata-kata sesuatu yang bertentangan dengan syariat Islam ya. Wa kana ahsana ta'lima, terus yang pintar di dalam mengajar. Wa ajwada tafhima, dan pintar di dalam memahamkan. Itu insyaallah ada di dalam Habib Ali Al-Hinduan. Dua, ayang qada li syaikhihi fi umurih. Jadi seorang murid kalau memang gurunya tersebut sudah kita dapat petunjuk dari Allah, ini guru benar, maka pasrahkanlah dirimu sepenuhnya pada orang itu. Wala yakhruj an ra'yihi wa tadbirih, jangan keluar dari pendapat dan juga pendidikannya. Jangan keluar dari pendapat dan pendidikannya. Makanya fase awal tadi penting atau tidak? Kadang-kadang orang salah milih guru, tiba-tiba pasrah, salah orang itu.
Makanya di dalam memilih guru tadi itu kita bahas hampir 1 jam ya soal itu. Bagaimana kita milih guru yang akidahnya benar, syariahnya benar, dan juga bertasawuf. Bal yakunu ma'ahu kal maridi ma'at tabibil mahir. Maka bersikaplah kita seperti orang sakit di hadapan seorang dokter yang ahli. Bersikaplah kita seperti orang sakit di hadapan dokter yang ahli. Mau sukses ya gitu caranya. Kalau kita tidak bersikap seperti itu, banyak menentang guru, akhirnya kita tidak jadi. Fayushawiruhu fima yaqsiduh. Maka hendaklah dia memusyawarahkan semua urusannya kepada gurunya. Wa yataharra ridahu fima ya'tamiduh, dan mencari keridhaan gurunya. Jadi at-tamalluk, tahu tamalluk? Cari muka. At-tamalluk madmum illa lil ustadzi walil aqrani fil ilmi wa ta'allum. Jadi cari muka itu tercela kecuali 2. Cari muka sama guru dan cari muka kepada sesama kawan penuntut sisanya tercela. Makanya rebutan kalau ada. Kita dulu waktu lagi ngaji di mana-mana ya, waktu zaman nyantri, waktu kedatangan para habaib, para ulama, waktu di Mesir, waktu di Australia, di mana-mana. Ketemu dengan orang alim itu pasti kita berusaha untuk menghidangkan makanannya, berusaha untuk menghidangkan minumannya. Imam Ghazali itu abahnya adalah tukang jahit. Tapi Imam Ghazali ya jadi orang yang luar biasa. Sampai akidah Asy'ari itu gak akan sampai kepada kita dengan sempurna kalau bukan karena beliau. Fikih Syafi'i tidak akan sampai kepada kita dengan sempurna kalau bukan karena beliau. Tasawuf juga demikian. Ini panjang kalau cerita ya. Tapi intinya kesukaan ayahnya Imam Ghazali ini adalah khidmat kepada orang alim. Maka antum khidmat sama para asatiz di sini, terutama sama Habib Ali. Karena beliau ini mengumpulkan hasab dan nasab. Hasabnya bagus dari ilmu, nasabnya bagus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3. Ayang dzurahu bi'ainil ijlal wa ya'taqida fi darajatal kamal. Lihatlah kepada gurumu itu dengan pandangan yang takzim, dengan pandangan mahabbah. Melihat guru itu dengan pandangan cinta, dan yakini dalam hati kita guru kita itu insya Allah disempurnakan oleh Allah. Imam Nawawi itu sampai bersedekah. Salaf-salaf kami itu Alawiyin tuh mereka menganjurkan kita sedekah untuk nutupi aib guru. Zaman sekarang guru disikat baik. Salah i'rab dikit langsung sikat. Iya, kan kayak gitu kan? Salah i'rab dikit hajar. Iya, salah ini marfu ente baca majrur. Gimana ente Ustaz? Jangan kayak gitu ya. Namanya orang tuh pasti pernah lahan, biasa. Asal jangan keseringan kan gitu kan. Kalau lahan 1 kali itu wajar ya. Namanya orang baca. Kibar-kibar kita juga kadang lahan ya Beb ya. Wajar, manusiawi gitu ya. Dimaklumin aja kalau ada salah model begitu. Kenapa? Ya karena itulah yang bisa membuat kita itu jadi barokah. Banyak para habaib nih, kisah-kisah para habaib ini yang di Rubat kah, yang di Darul Mustafa kah, mereka tidak ngaji kitab tapi ngaji khidmat. Yang akhirnya ketika pulang ke negaranya asyaddu wa aqwa wa anfa' ta'thiran mimman ta'allam. Nafaknya lebih luar biasa, manfaatnya lebih besar ketimbang yang hanya ngaji kitab tapi tidak pernah khidmat. Percaya dah sama kalam ini. Ya, ini sudah ana rasain kok. Sudah ana rasakan ya. Apa kata Syafi'i? Kuntu asfahul waraqata baina yaday Malik safhan raqiqan safhan rafiqan haibatan lahu li alla yasma'a waqaha. Jadi saya itu kalau depan Malik itu buka kertas begini. Kalau kita frek. Jangan buka kitab tuh pelan. Dan soal kitab nih adabnya jangan ditaruh di bawah ya. Jangan nih. Ini kitab, ini air.
Tartibnya adalah mushaf paling atas, di bawah mushaf itu tafsir, di bawah tafsir kitab hadis, di bawah kitab hadis syarah hadis, baru sisanya silakan yang lain. Jangan Al-Quran ditaruh tengah ya. Al-Quran itu harus, mushaf itu selalu di atas. Kemudian yang keempat, ayya'rifa lahu haqqahu wa la yansa lahu fadlahu. Harus mengetahui daripada haknya seorang guru dan tidak melupakan keutamaannya. Kelima, ayasbira ala jaffatin tasduru min syekhi aw su'i khuluqin. Jadi kalau guru marah yang sabar. Di sini di Kuburaya nih, Al-Bahjah Kuburaya, tidak boleh ada yang emosi kalau gurunya marah. Kalau dinasehati sama guru tuh harusnya senang. Alhamdulillah ternyata aib saya diperbaiki. Tapi saya bisa memaklumi karena kalian ini masih ABG labil. Masih ababil kalian ini, ABG labil. Dan kita juga pernah labil. Ini ustadz-ustadz yang jenggotan di belakang gendong anak ini dulunya juga labil juga semuanya. Habib Ali ini juga pernah labil. Ini kenapa sih dimarahin gitu kan? Padahal kan aku nggak salah, nah, ya kan, ngaku aja lah gitu kan. Padahal kan aku nggak salah, kenapa ya aku dimarahin? Aku nggak salah. Kalian tuh masih kecil, wajar. Tapi kalian salah itu aja. Kalian salah kayak gitu, ya salah kalian. Jadi nggak apa-apa. Kalian pengen kesel dikit-dikit tuh nggak apa-apa. Bisa dimaklumi manusiawi, tapi jangan sampai lama. Oh iya kata Habib guys, salah aku nih. Kenapa? Karena kita belum pernah nyobain lontong opornya Medan. Tiba-tiba kita pengen marah sama orang yang sudah pernah coba dan masak. Salah nggak kita itu? Salah. Akhirnya kita nggak jadi bisa masak lontong opor Medan, walau kita nyobain. Banyak orang tuh rugi gara-gara marah sama guru. Hati-hati, apalagi kalau gurunya wali. Bahaya itu. Marah sama wali Allah tuh, man adali waliyan faqad adantu bil harb. Yang memusuhi kekasihku, ku perangi dia. Kita perang sama manusia aja ribet, apalagi perang sama Allah. Yang terakhir ya saya kira, ayashkuru syekh ala tauqifihi ala ma fihi fadilah wa ala taubihihi ala ma fihi naqisah. Berterima kasih kalau misalkan kita dipuji ataupun dibenarkan. Artinya apa? Kamu benar gitu, terima kasih. Ataupun ketika kita ditegur, ucapkan terima kasih karena saya sudah ditegur atas kekurangan saya. Mungkin tambahan sedikit, kalau ngetuk pintu pakai apa kira-kira ngetuk pintu Ustaz? Ini enggak, pakai kuku. Ini cara ngetuk pintu ya. Terus kalau ngetuk pintu dibukakan, antum ngadep pintu atau gimana? Jangan ngadep pintu, membelakangi. Ini pintu nih ya. Ya. Posisinya antum nih, kalau misalkan sama-sama rejal ya, sama-sama rejal itu, jangan kita, karena bisa jadi ketika guru buka pintu itu ada yang terlihat. Guru ini harus tahu dulu kita ini siapa. Atau kalau antum memang mau menghadap, pastikan antum melihat tanah. Paham? Jadi ketika di depan pintu guru tuh lihat tanah. Karena kadang orang bertamu kan, dia langsung ngelihat begini kan, dibuka, kita tidak tahu di dalam ada sesuatu. Kalau kita bertamu ke rumah guru, yang ditanya itu hanya dua dan yang diperhatikan hanya dua. Apa? Kalau terpaksa saja ini, satu hammam, yang kedua adalah tempat sholat. Mata kita ini jangan ngeliatin, ini rumahnya seperti apa, itu tidak beradab ya. Nunduk saja. Kecuali kalau memang ada hajat, ingin ke hammamat atau ada hajat, pengen sholat, nah itu silahkan ya, tempat ustazahnya ya, tempat ustadznya seperti itu. Yang terakhir ya, jangan lupa wirid, baca Rotibul Haddad, Rotibul Atos, Rotib Idrus yang sudah diajarkan sama Habib Ali ini sudah tokcer lah pokoknya. Ya, insya Allah antum semua jadi ulama. Ya, Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah, syukran, jazakumullah khair atas ilmu yang disampaikan oleh Habib Qais bin Abdul Rahman Asghar. Sudah dicatat semua, masuk ujian ya. Masuk ujian. Yang tak bisa jawab ada 6 tadi, 1 salah, Ramadan tak balik. Ini saja yang bisa saya sampaikan ya, luar biasa alhamdulillah. Habis ini ujian lagi ya. Ayo ikhtibar. Tauhid ya.
Nah ini kamu langsung siap-siap. Yang belum duha, duha dulu. Yang sudah duha langsung ke kelas. Insya Allah tidak perlu salaman ya, karena beliau mau langsung lihat wajah barokah insya Allah ya. Ilmu yang beliau sampaikan insya Allah lebih barokah lagi. Mari kita akhiri dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.